Kebijakan membutuhkan kepercayaan masyarakat, bukan penyampaian berdasarkan kedudukan. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim kontra dengan mosi bahwa penjabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membuka perdebatan kali ini dengan pesanggahan, kemudian dilanjutkan oleh argumentasi saya. Dan pada kesempatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, bahwa saya di sini mendefinisikan bahwa tim pro telah gagal untuk mendefinisikan apa itu influencer. Di sini mereka hanya mendefinisikan bahwa influencer memiliki media massa yang banyak, memiliki pengaruh dan komunikasi yang baik. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya influencer tersebut tidak seluruhnya awam terhadap pengetahuan tertentu. Beberapa dari mereka bahkan termasuk influencer atau orang-orang yang terdidik di bidangnya. Seperti pada masa kini sudah banyak influencer-influencer dari bidang kedokteran yang merupakan dokter itu sendiri yang menyampaikan kebijakan-kebijakan seperti salah satunya kebijakan vaksinasi COVID-19, yang mana di situ juga mereka mendukung vaksinasi COVID dengan pemberian data-data yang valid mengenai kebijakan vaksinasi COVID-19. Argumentasi yang diberikan dari pihak pro di sini ada dua poin yang saya sorot, yaitu pertama mengenai penggunaan jasa influencer mengandung distorsi yang tidak sehat, dan yang kedua mengenai pelaksanaan pengalihan tanggung jawab. Mengundang distorsi yang tidak sehat, Dewan Juri yang terhormat mereka katakan, padahal pemerintah saja sudah membuat miskonsepsi di masyarakat, yang mana kondisi negara Indonesia yang tidak begitu stabil dalam segi politiknya sering menimbulkan pro kontra, yang mana saat sosialisasi terjadi mengenai berbagai kebijakan yang kita lihat selama ini justru terjadi pro kontra di masyarakat, dan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju justru lebih besar dibanding saat influencer yang berbicara. Dewan Juri yang terhormat, ya, hal ini dikarenakan mulai muncul banyaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri, karena telah banyak kasus-kasus korupsi maupun kasus-kasus yang menjelekkan atau menurunkan harkat dan martabat dari nama pemerintah itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat di sini dapat dinilai bahwa lebih besar ke influencer itu sendiri atau ke orang-orang yang mereka idolakan. Yang kedua, mengenai pengalihan tanggung jawab Dewan Juri yang terhormat. Di sini pengalihan tanggung jawab seharusnya diartikan tidak benar-benar mengalihkan, karena tentu pada proses pemberian materi atau pemberian hal-hal atau substansi yang harus diberikan oleh influencer tersebut, para anggota pemerintahan telah memberikan yang namanya materi dengan sesuai SOP atau standar operasional yang berlaku, dan mereka tentu tidak benar-benar melepaskan, karena mereka pasti di situ sudah ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut mengenai siapa yang harus menyampaikan, mengenai apa yang harus disampaikan dan lain sebagainya, sehingga di situ tidak dapat dikatakan bahwa mereka melakukan pengalihan tanggung jawab, karena tentu ketika influencer itu mengatakan suatu kesalahan, mereka tetap endingnya akan atau akhirnya menyerang dari pemerintahan itu sendiri, karena influencer pasti tetap mengatasnamakan pemerintah Indonesia, tidak mungkin benar-benar melepaskan nama dari pemerintah Indonesia tersebut. Kemudian dari tim pro mengatakan bahwa akan disampaikan oleh pemerintah yang terkait seperti akademisi Dewan Juri yang terhormat. Apakah akademisi di sini, apa yang dimaksud akademisi di sini? Apakah orang-orang yang memiliki ilmu tersebut kemudian merupakan bagian dari pemerintah? Apa bedanya mereka dengan influencer masa kini yang pada dasarnya mereka sudah menjadi dokter Dewan Juri yang terhormat, atau mereka memang sudah ahli di bidang-bidang kebijakan yang akan mereka sampaikan Dewan Juri yang terhormat? Status quo di sini adalah penyampaian influencer mengedepankan penyampaian kepada massa tanpa memperhatikan substansi. Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tetap memperhatikan substansi, dan dengan ini berarti seharusnya memperdalam materi atau substansi yang diberikan dan bukan melarang. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya tegaskan sekali lagi bahwa mosi ini berkaitan dengan berkaitan dengan pelarangan penggunaan influencer. Masuk ke argumen saya yang pertama, mengapa pelarangan ini tidak boleh dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Dari tadi tim pro mengatakan tentang legitimasi demokrasi. Demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu apakah influencer sendiri itu bukan merupakan rakyat, Dewan Juri yang terhormat? Sedangkan tentu penyampaiannya jauh dipercaya oleh masyarakat melalui influencer. Jika ini dilarang, maka kepercayaan masyarakat bisa jadi akan menurun, atau tentu akan menurun, karena masyarakat juga rakyat. Mengapa? Karena nyatanya
Pemerintah daerah sendiri tentu sudah memiliki berbagai badan divisi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat atau penyampaian informasi-informasi kepada masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi di Dewan Juri? Nyatanya yang dipercaya tetaplah influencer Dewan Juri yang terhormat, bukan informasi-informasi yang datang dari pemerintahan. Karena maka di sini kita perlu mempertanyakan kepada tim pemerintah atau tim pro mengenai sejauh apa sebenarnya kepercayaan masyarakat mengenai penyampaian pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan. Mengapa mereka bisa mengatakan bahwa penyampaian kebijakan secara transparantif dan lain sebagainya menjadi solusi. Kepercayaan masyarakat terhadap satu kebijakan tentu penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Contohnya ada influencer yang memberikan penyampaian mengenai penggunaan UMKM atau fasilitasi UMKM dan nyatanya banyak feedback yang baik dari masyarakat Dewan Juri yang terhormat, juga mengenai tempat pariwisata yang telah didatangi oleh para influencer, sehingga kini Indonesia dapat melakukan pemulihan dari kondisi COVID-19 ini dalam bidang pariwisata yang merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar bagi Indonesia. Maka kepercayaan inilah Dewan Juri yang penting bagi negara sehingga tidak seharusnya hal ini ditolak. Masuk ke argumentasi saya yang kedua, yaitu dampak jangka panjang jika ini ditolak Dewan Juri yang terhormat. Efek dampak panjang jika mosi ini efek jangka panjang apabila tidak adanya influencer bagi penyampaian kebijakan ialah timbal balik dari masyarakat mengenai kebijakan ini dapat menurun Dewan Juri yang terhormat. Jika dari influencer tidak melakukan sosialisasi dan hanya mengandalkan pemerintah, maka trust issue di masyarakat dapat muncul bagi mereka karena orang-orang yang terkenal jauh dipercaya oleh mereka. Mereka akan berpikiran jika orang-orang terkenal atau orang-orang yang mereka kagumi saja tidak mendukung atau bahkan mensosialisasikan, untuk apa mereka percaya? Jika trust issue ini muncul, maka dapat menyebabkan yang namanya kegangguan dalam stabilitas nasional Dewan Juri yang terhormat. Jika stabilitas nasional menurun, maka dapat timbul perselisihan sehingga dapat menyebabkan stabilitas politik dan lain sebagainya akan terganggu juga. Padahal stabilitas politik berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dari bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dan ini dapat menjadikan kebijakan-kebijakan yang disampaikan justru tidak terlaksana dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Sehingga efek jangka panjangnya ialah kebijakan-kebijakan ini hanya akan menjadi omong kosong belaka yang tidak dipercaya masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Sehingga skenario terbaik dari tim kami tentu saja stabilitas tetap aman, kepercayaan masyarakat tetap terjamin dengan tetap menggunakan influencer. Sehingga di sini saya dengan bangga menolak mosi pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial. Sekian, terima kasih.